Di dalam surat Yohanes yang ketiga pasal 1 di ayatnya yang keempat dia katakan begini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dan ini yang luar biasa. Saya melihat bahwa kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan pastinya akan dipimpin oleh Tuhan, akan selalu terpelihara di dalam Tuhan, akan selalu ada karya agung Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, jangan putus asa. Jika ada suatu hal yang mungkin kita rasakan bahwa saat ini belum kita mencapai sesuatu yang seperti kita inginkan, ingat bahwa perjalanan hidup Tuhan akan selalu menuntun kita. Dia akan selalu menyertai kita, asalkan jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Ada amin. Jangan pernah jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Pastinya akan ada perubahan. Tuhan akan terus menyertai. Dia akan melihat bahwa kita tidak pernah berhenti untuk berdoa. Tuhan akan selalu melihat kita. Dia akan terus memandang ke bawah, melihat sejauh mana kita akan terus berdoa kepada Tuhan. Jadi jangan pernah henti-hentinya untuk berdoa kepada Tuhan. Paulus menyatakan tentang apa yang ia saksikan kepada pertumbuhan iman Filemon. Untuk itu kita buka kembali dalam Filemon, dalam surat Paulus kepada Filemon ini. Kita buka apa yang dikatakan di sana. Ada 3 hal yang saya lihat. Paling tidak 3 hal yang saya lihat di sini. Dikatakan ayat 4, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Di situ dikatakan bahwa Paulus selalu mengingat Filemon dan dia membawa dalam doa. Dan dia melihat tentang satu perubahan sikap dari Filemon. Dan dia melihat di sini dikatakan ayat yang kelima, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Tertuju kepada Tuhan. Satu hal yang Paulus katakan di sini bahwa aku melihat kasihmu. Jadi yang pertama di situ bahwa Paulus menyaksikan kasih Tuhan bekerja di dalam kehidupan Filemon. Ini Filemon ini adalah teman sekerja Paulus. Mereka bersama-sama untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu Paulus menyatakan dalam suratnya bahwa aku tak henti-hentinya untuk berdoa dan selalu aku mengingat engkau di dalam doaku. Artinya ia senantiasa berseru kepada Tuhan sehubungan dengan orang-orang yang ada di lingkungan Paulus. Dia mau mendoakan mereka dan dia boleh menyaksikan bahwa Filemon memiliki kasih Kristus dalam kehidupannya. Selain daripada kasih, yang kedua dikatakan di sana, dia menyaksikan ada iman yang bertumbuh luar biasa di dalam kehidupan Filemon. Dia mau menyatakan bahwa engkau Filemon yang teman sekerjaku di dalam pekerjaan Allah, bahwa di sana aku menyaksikan engkau lewat berita yang aku dapatkan bahwa engkau begitu bertumbuh luar biasa dalam iman dan di dalam panggilan dan pelayanan. Dan disitulah sebenarnya Paulus menyatakan betapa bersukacitanya dia, betapa dia bersyukur kepada Tuhan karena dia menyaksikan bahwa ada pertumbuhan iman dan kelimpahan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan Filemon. Dan ini yang perlu kita saksikan, yang perlu kita pegang baik-baik di dalam kehidupan kita, khususnya dalam berjemaat di GGP Philadelphia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belum sampai kepada satu titik tertentu, mungkin saja kita masih egois. Nggak apa-apa saat ini, ya kita masih merasa bahwa aku yang lain juga, ya. Tapi sebenarnya hidup dalam Tuhan tidak lagi memusingkan dirinya sendiri, tetapi sesuatu hal yang ada padanya kalau perlu dia korbankan. Nah, inilah orang-orang dalam Tuhan. Paulus tidak lagi memusingkan dengan dirinya sendiri, dengan kepentingannya sendiri. Dia mau berikan semua apa yang ada padanya. Dan di dalam hal inilah sebenarnya kehidupan sebagai orang percaya harus mencapai dalam titik pengorbanan yang tidak lagi pusing dengan dirinya sendiri. Nah, Paulus sudah sampai kepada hal itu. Dia sampai katakan, apa yang ada saat yang aku dapat, semua itu kuanggap sampah karena Kristus. Artinya bahwa pengenalan kita akan Kristus akan menghanguskan kita, akan membuat kita lupa dari semua apa yang ada di sekeliling kita.
Tujuannya adalah satu, supaya hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ada amin? Dalam hal inilah sebenarnya Rasul Paulus mengungkapkan isi hatinya dalam rasa syukurnya melihat bahwa Filemon yang ia tahu bahwa adalah orang yang bertumbuh di dalam pertumbuhan iman yang luar biasa. Yang ketiga di sini dikatakan ayat yang ke-6, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk apa? Untuk Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Selain daripada kasih yang bertumbuh ke arah kesempurnaan dalam Kristus, ada iman. Yang kedua ada iman yang luar biasa bertumbuh menuju kepada pendewasaan. Ada yang ketiga di sini bahwa kasih dan iman itu harusnya ada persekutuan. Di sini dikatakan bahwa persekutuan kita itu akan mengerjakan apa yang dikerjakan? Pengetahuan yang baik, yang benar. Bagaimana kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen tapi tidak beribadah? Kita tidak datang untuk beribadah. Kita mungkin merasa aman di rumah, ya sudah saya di rumah aja. Yang penting saya percaya kepada Tuhan. Tidak cukup Bapak Ibu. Yang namanya juga gereja. Kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah bait Allah. Tapi bait Allah yang tidak menjadi satu dengan yang lain, itu hanya disebut bait Allah. Ya istilahnya ya kita aja. Ya teman di mana Roh Kudus tinggal. Tetapi bagaimana kita akan menjadi gerejanya? Kita harus datang. Nah, kalau sudah gereja itulah disebut bahwa kumpulan orang percaya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan suatu sikap hidup yang memberikan kesaksian kalau kita hanya di rumah saja, cukup saya di rumah saja. Ya, apakah benar kita bertumbuh? Apakah kita benar di rumah baca firman Tuhan? Adakah kita benar-benar sungguh-sungguh di rumah kita sungguh-sungguh berdoa? Puji Tuhan kalau hal itu kita lakukan. Karena saya selamat percaya begini. Perkataan tentang masalah Allah itu hadir di hati orang percaya. Karena dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah di mana Roh Kudus diam. Ya, siapa yang membinasakan bait Allah maka Allah membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Nah, berbicara tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita disebut bait Allah. Tapi kalau kita adalah bait Allah juga yang tidak pernah bersekutu, tidak ada suatu pertumbuhan yang signifikan yang dapat disaksikan, yang dapat dilihat, itu hanya sesuatu hal yang semu saya kira. Sebab bait Allah yang sesungguhnya itu adalah sesuatu hal yang Tuhan tangkap, yang Tuhan yang Tuhan panggil keluar dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib, itu untuk menjadi gereja, artinya menjadi saksi. Nah, bagaimana kalau kita hanya seorang diri? Saya teramat percaya kalau kita hidup sungguh-sungguh, benar Roh Kudus hadir dalam kita, tetapi untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, menyaksikan keselamatan yang kita telah peroleh dari Tuhan, itu harus keluar. Makanya disebut orang Kristen itu, orang percaya itu keluar. Ada satu ayat yang mengatakan begini dalam 1 Petrus kalau nggak salah, 1 Petrus 2 dikatakan ayat yang ke-9 atau yang ke-9. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, kepunyaan Allah. Ya, bangsa yang kudus supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib dari Dia. Oh ya, benar. Dan kita coba baca bersama. 2-3. Dan sorry. Nih, 1 Petrus kalau nggak salah pasal 2 ayat yang ke-8. Ya, ayat 9 ya. Kita baca bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah itu sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang dimaksud dengan gereja adalah kumpulan orang yang percaya, bukan sendiri.
Kalau kita sendiri disebut bait Allah, artinya di mana roh Allah berdiam. Tapi roh Allah berdiam dalam diri manusia itu tidak cukup sendiri saja di rumah, enggak. Saya teramat percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus, kalau kita memang benar-benar mau untuk menghususkan diri kita kepada Tuhan, di situ pastinya Tuhan akan penuh. Jadi bukan harus banyak orang. Sendiri itu Tuhan senang kalau kita membangun suatu persekutuan. Makanya di sini persekutuanmu dikatakan gitu. Membangun persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami lawatan yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan penuh hidup kita dengan roh yang dari Allah itu sendiri. Tetapi kalau kita sudah penuh dengan roh, ingat bahwa kita tidak boleh seorang diri. Ada amin? Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang sama, maka disebut gerejanya. Orang yang telah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib, itu yang disebut eklesia. Artinya dipindahkan dari lumpur dosa kepada sesuatu yang mulia. Ya, sesuatu yang mulia. Nah, inilah yang disebut dengan saksi Kristus. Saksi Kristus itu adalah gerejanya. Dan kalau gereja itu bertumbuh, maka pribadi-pribadi yang ada di dalam gereja itu, dia akan pergi, dia akan keluar. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Jadi jangan juga di sini kita kelihatan rohani, tapi di sini saja. Ya, tidak keluar. Harusnya kita di sini, kalau kita hidup dalam kebenaran, dari sini kita akan keluar. Tuhan utus kita. Makanya ada amanat agung ya di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18, 19, 20 di sana. Ya, supaya kita pergi untuk apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, di dalam hal inilah sebenarnya Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah. Supaya buah kita itu tetap. Dan dalam hal inilah Tuhan mau di dalam kehidupan gereja itu ada kesaksian. Kita harus keluar. Nah, puji Tuhan, kalau kita semua ini menyadari hal itu, berarti kita akan berbuah. Tidak hanya para pelayan yang disebut dengan ya majelis. Semua kita memiliki hak yang sama, karunia-karunia yang sama, ya, asalkan kita mau. Sebelum saya menjadi pendeta, saya diminta supaya ditabiskan jadi pendeta. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Sampai saya sudah menikah pun saya masih nggak mau untuk. Sudah punya anak pun saya nggak mau untuk jadi pendeta. Saya cukup untuk jadi evangelis saja. Supaya saya bebas pergi kepada mana untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kesukaan Tuhan adalah yang seperti itu. Bukan harus kumpul di gereja, bukan harus menyandang pendeta, ditambah sekolah tinggi hatinya, tambah master tinggi hatinya. Ya, ini berbahaya. Banyak orang akhirnya mau ke sana. Ya, tapi nggak tahu panggilan yang utama. Bukan masternya, bukan doktornya, bukan pendidikan yang tingginya, bukan, tetapi kerelaannya untuk memberitakan Injil, yang itulah yang Tuhan mau dari kita. Ada amin? Tuhan bisa nggak memperlengkapi kita dengan hal seperti itu? Artinya pengetahuan yang benar. Ini di sini dikatakan ya. Kita kembali ke pembacaan kita. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita. Untuk apa? Untuk Kristus. Tujuan di sini persekutuan adalah supaya kita mendapatkan nilai-nilai pengetahuan yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Coba kalau kita hanya di rumah saja, bisa nggak kita? Oh iya, saya kan belajar Alkitab, saya baca Alkitab. Bisa. Tapi pengetahuan yang benar akan lebih berfungsi kalau kita ada dalam persekutuan. Tadi malam kita di kaum Bapak, kita membahas tentang hal-hal yang sangat prinsip dalam keimanan kita. Iya, saya berpikir bisa nggak kita membahasnya. Dan puji Tuhan, sebenarnya harusnya di persekutuan seperti itu, ya, di dalam perhimpunan seperti itu, karena di situ interaktif kita akan berjalan dan sehingga akhirnya ada tanya jawab di situ. Dan kita akan ditambahkan. Makanya di sini pengertian tentang persekutuanmu akan mengerjakan yang baik, ya, mengerjakan hal yang baik di dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan itu untuk Tuhan. Dan yang keempat, mari kita lihat ayat yang ke-7. Dari kasihmu
sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Bapak Ibu, adakah kita memang benar-benar berfungsi sebagai biji mata Tuhan, sebagai penyambung lidah Tuhan? Atau adakah kita benar-benar kita sudah menjadi suratan Kristus yang boleh menjadi kesaksian? Ya, adakah kita benar-benar sudah sejauh itu? Atau kita masih seorang diri yang mengasihi diri? Kan saya, yang penting saya percaya, ya saya begini saja. Itu kan pekerjaan hamba Tuhan, itu pekerjaan para pendeta. Saya mau kasih tahu, firman Tuhan tidak dapat dibatasi hanya dengan harus jadi pendeta. Saya mau bilang, dulu saya pernah berkali-kali saya khotbahkan, yang kudus itu belum tentu yang di mimbar ini berbicara yang disebut dengan orang kudus. Orang yang lebih pintar, yang lebih mengenal tentang kebenaran bukan selalu orang yang berbicara di sini, di mimbar ini. Iya, kita bisa saja, ya, kita nggak tahu bahwa ada yang lebih hidup benar yang ada duduk yang kita khotbahin. Ada yang pemahaman dan pengertian terhadap firman Tuhan, dia hanya duduk di sana, mungkin ada di pojok, ya, tapi sebenarnya dia lebih paham tentang kebenaran firman Tuhan ketimbang yang khotbah. Kalau saja kita memahami arti pekerjaan Roh Kudus, ya, kalau saja kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, maka hal itu, ya, menjadi bagian yang akan dialami bukan pengkhotbah saja, bukan orang yang melayani di depan sini saja, tetapi itu adalah bagian yang akan diperoleh oleh semua orang percaya. Amin. Jadi, ya, bukan berarti saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini karena memang saya sudah ya, karena enggak perlu belajar, enggak perlu mengalami semua tantangan. Oh iya, harus dialami, ya, jatuh bangun, ya, tapi tidak seperti lagu jatuh bangun aku, apa dibilang aja, jatuh aja lah dia. Tapi kita memang benar-benar diproses dalam kehidupan. Memang orang yang di depan ini adalah orang-orang yang tidak mengalami masalah. Paulus adalah orang jahat, tapi Tuhan mau supaya Paulus menjadi alatnya. Makanya jangan pernah merasa aku nggak bisa, aku kan orang yang, ya, yang penting sudahlah, yang penting saya percaya. Nggak boleh kita seperti itu. Berserah diri aja kepada Tuhan. Tuhan akan mengerjakan lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang Ia mau berikan kepada kita. Makanya dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Maka engkau akan menerima apa? Menerima karunia-karunia Roh Kudus. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, ya, kita merendahkan diri di bawah otoritas Tuhan, itu dalam hal apa? Dalam hal dibaptis. Itu yang namanya merendahkan diri. Pembaptisan itu termasuk kerelaan untuk, ya, merendahkan diri kita di bawah otoritas. Karena pembaptisan itu adalah sesuatu penyerahan. Kita tidak lagi berbuat apa-apa. Yang namanya kita mau supaya mati di dalam kematian Yesus. Itulah fungsi baptisan itu. Ya, jangan sampai kita juga tidak mengerti tentang kenapa saya harus dibaptis. Ya. Karena di dalam pembaptisan itu bagi orang yang paham, yang mengerti, mengandung makna yang luar biasa. Jangan juga bilang tidak menyelamatkan namanya baptisan. Iya, tapi di dalam pembaptisan itu ada kerelaan diri. Tuhan Yesus pernah katakan gini, hatiku, ya, kira-kira dia tidak sejahtera sebelum berlangsung baptisan dalam dirinya.
Iya. Begitu dia dibaptis, baru dia lega. Karena semua itu harus terkandung dalam dirinya. Makanya dia harus menerima baptisan. Walaupun dia sebenarnya tidak mesti harus dibaptis sebenarnya. Tapi pengertian tentang baptisan dalam dirinya itu di situ adalah tentang semua yang mengambil dalam pembaptisan, maka semua orang yang percaya kepadaku, dosanya diampuni, dosanya dikuburkan dalam kematiannya. Roma 6 ayat yang ketiga, 4, 5. Dalam hal inilah kita tahu, oh iya, rupanya pembaptisan ini penting. Ya, bagaimana kalau kita baptiskan anak-anak? Mana dia tahu anak-anak tentang arti baptisan? Dia nggak tahu. Padahal pengertian baptisan harusnya engkau tahu tentang apa itu makna daripada pembaptisan. Makanya di dalam Matius 3, ya, di sana dikatakan mereka dari mana-mana datang, ya, ke Sungai Yordan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis. Bagaimana anak mau mengaku dosanya? Ya kan? Nggak bisa. Yang harus dibaptis itu adalah orang yang mengaku dosanya. Ada amin? Jadi kalau ada yang masih belum dibaptis di sini, cepat-cepat baptis. Karena Yesus juga memberi dirinya dibaptis. Di usia berapa? Di usia 30. Kenapa dia tidak memberi dirinya di saat usia 8 hari? Ya. Kenapa? Karena ini adalah sikap keteladanan yang harus kita paham, bahwa Yesus, dia tahu bahwa di dalam dirinya terkandung semua makna kehidupan yang harus diselesaikan di dalam dunia ini. Makanya dia memberi dirinya di saat usia 30, dia mau dibaptis oleh Yohanes. Ya, dia datang sendiri kepada Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Matius 3 ayat yang ke-13. Dia datang kepada Yohanes dan dia minta untuk dibaptis. Yohanes katakan begini, akulah yang pantas dibaptis olehmu. Ya, engkau yang datang kepadaku. Tapi Yesus mengatakan, biarlah semua hal itu terjadi, karena demikianlah seharusnya seluruh kehendak Allah digenapkan. Loh, luar biasa. Nah, Yesus saja memberikan suatu sikap ketundukannya dalam keadaannya sebagai manusia untuk supaya dibaptis. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dalam semua ini, Paulus kembali ke pembacaan yang terakhir. Dikatakan demikian, dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Bapak Ibu, dari nats ini kita tahu bahwa Paulus mengungkapkan rasa syukurnya dalam bentuk surat kepada Filemon, karena ia melihat pertumbuhan iman, ya, kasih Kristus yang bekerja dalam kehidupan Filemon, ya, iman Filemon yang bertumbuh luar biasa, dan kesaksian hidupnya yang membawa dampak perubahan dimanapun Filemon berada. Dan kemudian dalam persekutuan demi persekutuan yang dibangun, di sana ada pengajaran, di sana ada pembelajaran yang baik dan benar tentang apa? Tentang Kristus Yesus Tuhan, supaya apa? Supaya ada kebenaran yang disaksikan dimanapun ia berada. Demikian dengan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau saat ini kita sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, baiklah kita pun juga mengingat bahwa kita telah ditebus, kita juga harus membuahkan pertobatan kita. Dalam pertobatan kita harus berbuah. Dalam hal ini kita harus bersaksi. Moga-moga ya kita berdoa supaya kehidupan kita menjadi sesuatu cerminan buat orang banyak, dan orang banyak boleh bertobat kepada Tuhan. Amin. Ya, saya kira demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, Tuhan memberkati kita. Dan saatnya untuk kita masuk kepada proses lebih lanjut. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan untuk itu saya undang Pak Marbun, Intan, mari semua pemain musik boleh maju ke depan. Ya, haleluya.
Bu Winda. Ya. Kita naikkan pujian. Bentar, kita berdoa dulu. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu, dan kami bersyukur untuk penyertaan bagi kami. Engkau sudah memanggil kami untuk melakukan kebenaran firman. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami nilai-nilai yang benar, yang baik, kebenaran firman-Mu untuk kami hidup di dalamnya. Dan kami boleh melakukan bagian yang kami harus lakukan di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami boleh bersaksi. Dan saat ini kami akan masuk di dalam proses perjamuan kudus. Ada roti dan anggur saat ini. Kami mohon Tuhan sucikan, kuduskan roti dan anggur ini, supaya lewat roti dan anggur ini yang kami makan dan minum, kami memperoleh kekuatan baru, memperoleh satu mujizat yang daripada Tuhan. Kami boleh mengalami suatu pemulihan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan lewat perjamuan ini kami boleh menjadi semakin kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi
Pastikan kita sudah memiliki roti dan anggur yang ada di tangan kita. Dengarkan, saya akan bacakan nats Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 10. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Roti yang ada di tangan kita, kita angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus, makanlah. Mengingat kebaikan Tuhan. Tubuh Kristus terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan dosa manusia. Ada anggur tangan kita, cawan, angkatlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus, minumlah. Ingatlah bahwa Yesus tersalib, darahnya tercurah. Itulah yang membalut kita, itulah yang menyucikan, menguduskan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan dari kayu salib. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan datang dan menebus kami. Sesungguhnya kamilah yang harus menanggung semua penderitaan itu. Tapi kami boleh melihat bahwa Engkau Tuhan yang begitu baik. Engkau datang dan menebus kami. Di dalam keadaan sebagai manusia, Engkau menaruh kasih yang luar biasa bagi kami. Untuk itu Engkau berkata, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kami bersyukur kepadamu Bapa, kasih yang besar itu yang telah berkorban di kayu salib, menanggung semua dosa dan pelanggaran kami. Itulah bukti kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Sungguh kami percaya bahwa Engkau telah menyelesaikan semua sakit penyakit kami. Engkau telah menyembuhkan kami. Engkau telah memerdekakan kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Tuhan, terima kasih untuk peristiwa penebusan-Mu di kayu salib. Kami sungguh menyadari bahwa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Bahwa Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Karena Engkau menyatakan bahwa kami berharga di mata-Mu. Dan untuk itu Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepadamu, karena kami pun dapat mengambil bagian di dalamnya untuk mengingat bahwa Engkaulah Allah kami, kepala dari kehidupan kami, dan kami adalah tubuh-Mu. Terima kasih Bapa. Kami semua yang sudah boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Yesus, yang masih ragu-ragu diteguhkan saat ini untuk percaya dan tidak pernah ragu lagi, supaya pengenalan akan Tuhan disempurnakan, dan Engkaulah Allah yang senantiasa menyertai sampai kepada kesudahan zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Dalam nama-Mu kami alaskan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Dan saya serahkan.